Halo, jumpa lagi dengan saya Suster Julita atau Suster Octaviani, dan banyak yang tanya atau yang bilang buat a day my life dong Suster gitu. Oke. Saya akan berkisah, bercerita ya, tapi tidak seperti video-video lain itu, punya teman-teman lain itu yang kalau a day my life-nya mereka tuh kan ada video-video yang bagus gitu ya, bangun tidur gini-gini dengan disertakan video. Kali ini saya akan berkisah saja, dan semoga teman-teman percayalah ya, seperti kayak video-video saya yang lalu gitu ya. Nggak percaya nggak apa-apa sih sebenarnya, karena hanya sharing pengalaman saya. Oke. A day my life-nya saya, Suster Octaviani FSGM. Kami di Biara itu sejak pandemi ini, kami tuh doa jam 4:30 waktu Indonesia Barat. Oke ya, jadi setengah 5 pagi. Terserah mau bangun jam berapa, nggak tidur juga boleh. Tapi nanti kalau nggak tidur ngantuk ya. Saya pribadi selama ini tuh ya kurun waktu selama saya sehat, saya tidak sedang bepergian, saya di komunitas saya ya sekarang ya, yang dulu juga sih, tapi yang sekarang ini saya di komunitas Santo Yusuf Pringsewu, doa jam 4:30. Saya bangun biasanya itu jam 3 kurang 10 menit. 10 menit saya ke kamar mandi, beresi tempat tidur, minum 2 gelas, kemudian saya ganti baju olahraga, karena kalau tadi kan saya pakai baju tidur, sebenarnya kaos juga sama, cuman biasanya kaosnya lebih karena tidur biar nyaman, itu kan yang Pringsewu itu panas, jadi yang lebih tipis gitu, yang lebih pendek mungkin gitu ya kaosnya. Tapi kalau olahraga itu pakai kaos yang rada panjang, tebel gitu ya, karena itu masih pagi. Nah, setelah semua beres, kamar mandi sudah selesai segala macam, jam 3 saya olahraga. Betul, memang masih terlalu pagi dan terlalu dingin, dan secara kesehatan kalau olahraga tidak dengan matahari gitu ya, karena kalau menurut dokter itu olahraga tuh bagus kalau ada matahari pagi gitu. Tapi itu tidak memungkinkan untuk saya ketika di Biara dengan rutinitas yang mau saya sharingkan tadi gitu ya. Jadi jam 3 saya olahraga. Olahraganya apa? Di Pringsewu itu kan luas ya. Unit Pringsewu itu kan ada beberapa, ada unit asrama, unit ekonomat, unit novisiat. Nah itu ada jalan masuk ke Biara itu. Kalau teman-teman lihat video-video saya itu kan ada pohon-pohon apa tuh ya? Pohon palem ya, masuk dalam itu, lalu di situ ada kapel. Nah di belakang kapel itu kan ada bisa muter, mobil bisa muter di situ, biasanya kalau ada acara bisa mereka parkir di situ kalau tidak terlalu banyak ya. Nah saya olahraganya jogging di situ tadi, jalan masuk ke Biara, ada parkiran, ada belakang kapel, saya muter di situ. Puji Tuhan ada orang baik memberi saya smartwatch, jadi kan saya bisa pakai ini. Lalu saya target biasanya setiap pagi itu 5 kilo kalau sudah nanti. Saya mulai nih jam 3 lewat jam 3 persis ya, atau keluar saya jalan itu 3 menit, jadi jam 3 lewat 3 menit saya olahraga sampai 5 kilo. Jogging bolak-balik, dan biasanya saya tuh 1 kilo itu 7 menit, karena jogging santai ya 7 menit, maka 7 kali 5 35 menit, itu kurang lebih jam 4 kurang 20 atau 4 kurang, karena pendinginan ya, karena pendinginan jam 4 kurang 1/4, kadang kurang 10 menit itu. Setelah itu saya akan ke Rafter untuk minum air putih itu 2 gelas lagi. Setelah itu saya buat kopi, lalu saya bawa ke kamar. Wah, keringat kan turun ya. Itu segar sekali tuh, keringat turun semua sambil minum kopi, duduk di lantai, tunggu sampai keringat kering. Nah, setelah keringat kering, tadi sambil minum kopi ya,
Lalu mandi, jam 4 kurang 5 itu mandi, beres-beres segala macam sampai jam 4 lewat 20 lah, kadang-kadang ya 25 gitu ya, ngepres itu. Lalu saya ke kapel, jam setengah 5 persis tadi kami berdoa pagi bersama. Doa pagi bersama, ibadat pagi atau dari ibadat harian gitu ya, dari Brevir itu kita doa pagi bersama. Itu sampai sekitar jam 5 lewat 10. Kalau pendek ya biasanya mazmurnya pendek itu jam 5 lewat 5 gitu ya. Kemudian kami meditasi sampai ya secukupnya, kadang-kadang ke kamar mandi karena kadang sakit perut segala macam ya, kadang ngapa lagi gitulah, beres-beres macam-macam gitu. Kemudian jam 5 lewat 30 kami misa Ekaristi di gereja paroki. Kalau teman-teman ingat kisah saya di video sebelumnya, semenjak paroki Santo Yusuf Pringsewu punya gereja paroki, kami misanya di sana ya, gabung di sana gitu ya. Tapi belum lama juga, dulu di sini juga ada misa di kapel kami ya. Nah, jam 5.30 kami misa sampai sekitar mungkin jam 6, kadang jam 6 lewat 5, lewat 10 gitu ya. Setelah itu kami sarapan silensium. Kalau tidak ada pesta, tidak ada hari raya, kami silensium, jadi makannya cepat. Jam setengah 7 itu, nanti jam 7 kurang 10, kurang 5 gitu udah selesai. Setelah sarapan itu ada waktu pribadi, artinya mau cuci baju, gosok baju, beres-beres itu monggo silahkan. Dan biasanya saya gunakan untuk cuci baju, gosok baju, karena cuci baju sendiri, gosok baju sendiri. Ada mbak yang bantu cuci, kadang-kadang juga minta tolong yang di UAS di tempat cuci untuk minta tolong sekalian cuci bajunya saya dengan suster-suster yang lain. Itu kan mereka ada yang karyawan yang memang bantu cuci baju gitu ya, kerja untuk cuci baju. Jadi setelah saya cuci baju atau gosok baju itu siap-siap untuk kerja ya. Jadi suster itu tidak melulu berdoa saja, tapi juga berkarya. Karena kongregasi FSGM itu kontemplatif aktif. Jadi berdoa iya, berdoa pasti, dan berkarya juga iya. Maka disinilah ada sedikit perbedaan soal acara dari setiap suster. Yang ke sekolah, yang guru ya ke sekolah, yang rumah sakit ya, yang perawat dokter ya ke rumah sakit. Nah sementara saya yang bangunan, saya kalau ada proyek ke proyek gitu ya. Kalau enggak ya mengerjakan apa yang bisa dikerjakan, banyak kan ya, tas tuh beres-beres apa. Tapi intinya bahwa dari rentang waktu jam 8 sampai jam 12 itu berkarya apa yang menjadi tugas perutusan dari setiap para suster, demikian juga saya. Maka dari jam 8 itu biasanya saya ke proyek untuk lihat pekerjaan dan belajar bersama Pak Tukang bersama ya di sana ya. Sebenarnya jam 10 itu ada waktu untuk minum ya, ada disediakan snack. Jadi para suster biasanya istirahat untuk snack gitu ya, untuk ngopi, untuk ya melepas lelah sebentar untuk sambil ngobrol dengan para suster yang lain gitu. Tapi ada yang biasanya enggak gitu. Saya yang di proyek kadang-kadang itu kan hari ini pergi kemana gitu. Nah, biasanya ya nggak sempat snack atau snacknya sambil di jalan. Jam 12 adalah doa siang bersama lagi. Jadi semua suster-suster yang di rumah itu berkumpul bersama untuk berdoa siang. Tapi untuk suster-suster yang misalkan di sekolah, di rumah sakit, atau saya yang sedang pergi, atau mereka sedang perutusan di luar misalkan, itu biasanya memang tidak pulang ke rumah. Mereka akan mencari waktu untuk berdoa siang. Seperti saya, sekarang kan udah canggih banget ya, di HP, di beberapa situs itu sudah menyediakan doa Brevir itu online. Jadi biasanya saya berhenti di mana, kalau pas tidak ke komunitas, misalkan nih saya di proyek Gisting gitu ya, ada komunitas, pas waktunya doa siang biasanya ikut di sana. Atau kalau pas tidak, pas di jalan atau memang memungkinkan, misalkan ada lagi di mana gitu, biasanya buka HP. Jadi puji Tuhan untunglah fleksibel, doa siang mau didoakan
jam 12 boleh atau jam nantilah, intinya bukan nantilah, tapi intinya cari waktu yang tepat yang bisa, tapi tidak meninggalkan doa siang, tetap didoakan ya. Nanti mungkin jam 1, jam 2 atau jam 3 di mana kita atau kami bisa mendoakan itu. Tapi wajib didoakan. Dan puji Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang sudah membantu menyiapkannya dengan online. Jadi saya bisa tanpa bawa buku yang brosur yang tebal itu, tapi cukup dengan HP. Kadang saya berhenti di mungkin warung kopi atau duduk di mana sambil buka lalu berdoa. Terima kasih juga untuk simple tapi tetap kusuk gitu ya. Jadi bisa berdoa di mana saja gitu. Orang taunya pegang HP lain padahal mungkin sedang mendoakan ya, doa siang. Lalu setelah doa siang itu kembali kami makan siang bersama lagi yang di rumah ya, makan siang bersama. Jadi doa siang itu jam 12 itu diawali dengan bacaan siang. Bacaan siang itu bisa dari kitab suci atau bacaan rohani yang lain sampai jam 12:15, lalu kemudian doa siang bersama, ibadat harian yang siang ya, sampai jam 1:01. Lalu setelah doa siang pastilah makan siang ya, makan siang bersama lagi sekitar sampai jam 1:04 atau 1:30-an gitulah. Kalau pesta lagi, kalau pesta itu kan ngobrolnya lama kadang-kadang ya, makannya juga lain dari hari biasanya, lebih banyak gitu. Jadi bisa sampai jam 1:04 atau jam 2 lah malah gitu ya, karena kita cuci piring segala macam. Nah setelah makan siang itu ada yang kembali ke posnya masing-masing, ke tempat kerjanya masing-masing ya. Biasanya ada yang kembali karena yang di sekolahnya deket misalkan di Pringsewu itu kan mereka pulang makan siang, lalu nanti habis makan siang kembali lagi ke sekolah misalnya gitu kan. Jadi setelah makan siang itu ya fleksibel, yang mau istirahat memang waktunya istirahat ya, istirahat. Dan di rumah pusat Pringsewu itu jam setengah 4 sampai setengah 5 itu ada tuguran. Oh ya, tadi pagi juga sebenarnya ada jam 7:30 sampai setengah 9 itu juga ada. Kami punya kapel samadhi, ruang samadhi. Di situ ada tabernakel dan setiap pagi jam 7:30 sampai jam 8:30 tadi ada tuguran. Biasanya itu para suster yang sepuh gitu ya. Mereka karyanya kerasulan berdoa, lalu mereka berdoa. Nah itu yang masih karya, yang masih produktif itu biasanya bekerja. Lalu para suster yang lansia itu berdoa. Jadi yang bekerja diiringi oleh para suster lansia yang berdoa. Nah yang sore, kembali ke sore tadi jam 4:30 sampai 4:30 itu juga tuguran atau adorasi lagi. Itu setiap hari. Jadi yang pasti adalah suster novis dan postulan itu selalu setiap hari. Kalau suster yang karya itu ya mengusahakan diri untuk mencari waktu, tetap menimba kekuatan dari Allah lewat tuguran juga gitu ya. Jadi mereka kadang setengah jam, 15 menit, tapi ada juga yang 1 jam persis dari jam 4:30 sampai 4:30. Kemudian itu ada free ya, selesai 5:30 sampai 5:30. Kadang orang-orang ya mencuci, menggosok atau mengerjakan apa, atau mungkin masih istirahat juga. Dan nanti jam 5:30 adalah doa sore lagi, doa sore 5:30. Kami biasa berdoa rosario sampai nanti jam 6. Setelah jam 6 rosario kami ibadat sore lagi, ibadat sore bersama lagi sampai nanti jam 6:30 atau jam 7:20. Kemudian makan malam bersama lagi, makan malam bersama sampai jam 7:30 atau jam 8:45 sampai ya betul jam 8:45. Setelah cuci piring, nah setelah cuci piring ini adalah malam itu macam-macam acaranya. Ada kadang itu pertemuan kelompok, itu pendalaman iman, pendalaman kitab suci, firman atau buku-buku bacaan dari konstitusi, dari surat edaran misalkan Bapak Paus gitu kan ya, surat ensiklik dari Bapak Paus atau dari keuskupan dari uskup gitu. Nah itu kami perdalam itu. Ada yang hari itu maksudnya kan, jadi setiap malam itu beda. Ada yang malam Senin acaranya apa gitu ya, saya lupa. Tapi bahwa intinya
Kalau malam setelah makan malam itu ada pendalaman iman, kemudian ada rekreasi yang sering saya posting juga ya. Rekreasinya pun macam-macam. Ada yang nonton TV, ada yang bermain seperti kemarin. Tapi ada juga yang sekedar duduk-duduk ngobrol. Ada juga yang pesta nama, memestakan yang hari itu pesta nama. Kalau pesta nama itu kayak ulang tahun gitu ya. Gitu. Lalu ada juga yang pribadi. Pribadi itu setelah makan malam, doa malam, lalu istirahat, yang mau istirahat, yang mau jalan. Ya malam sekedar jalan untuk menurunkan makan tadi, atau mau langsung istirahat boleh, atau mau lembur boleh. Kadang-kadang itu begini, doa malam pasti kompletorium ya. Jadi bisa dilaksanakan sehabis makan tadi kompletorium, lalu baru rekreasi, lalu baru pribadi, atau rekreasi dulu, pendalaman dulu, baru doa malam. Dan yang pasti segala macam kegiatan itu akan selesai jam 9 malam, kebersamaan tadi ya jam 9 malam. Ada pengecualian untuk, ya tidak sering lah, kadang-kadang ya 1 atau 2 kali dalam sebulan, atau mungkin jarang yang sampai malam sekali, misalnya sampai setengah 10, jam 10, tapi itu jarang banget. Normalnya sampai jam setengah 9 itu udah selesai semua acara, yang pasti sudah doa malam. Nah itu boleh pribadi. Nah pada saat malam jam 21 itulah waktu yang saya me time. Me time-nya apa? Ya entah sekedar di kamar itu rebahan sambil dengerin musik, sambil nonton video-video YouTube, medsos, ataupun nonton film, atau juga pada saat itulah saya biasanya buka medsos untuk upload video-video, foto, atau juga membalas komentar-komentar. Sebelum nanti jam 10 saya off, saya mulai apa ya, siap-siap untuk istirahat. Walaupun faktanya kadang-kadang sampai jam 11, setengah 12 itu ya masih mengerjakan apa gitu ya, pekerjaan yang bisa dilakukan gitu ya, atau memang mungkin belum tidur gitu ya, karena mungkin sudah, yang penting istirahat di kamar lah ya, jam merenungin hidup, ya di kamar me time itu tadi. Itu a day my life saya. Tapi ada juga di luar-luar yang saya sharingkan, ceritakan tadi, hal-hal di luar yang kebiasaan. Misalkan ada undangan apa gitu ya, terus yang tadi ke proyek itu ya namanya proyek ya. Dinamikanya macam-macam, belanja ini, pergi ke sana, ngecek proyek di sini, di situ. Tetapi itulah secara garis besar gambaran day my life-nya saya. Pada keseluruhannya intinya pasti kami bersama Suster FSGM itu doa bersama, pasti. Makan bersama, pasti. Kebersamaan dalam komunitas, selain makan bersama juga rekreasi bersama, pendalaman bersama, itu pasti. Bahwa kami para Suster FSGM tidak terlepas dari hidup doa yang bersama-sama maupun pribadi, juga hidup karya, dan hidup bersama dan bekerja sama. Jadi makan bersama, rekreasi bersama, mengerjakan apa bersama-sama, berdoa bersama, tetapi tetap punya waktu untuk me time, untuk diri sendiri. Baik doa pribadi maupun juga untuk keperluan, melaksanakan keperluan kita sendiri, ataupun juga untuk ya sekedar mengapresiasi diri. Oke, sekarang kita istirahat, sekarang kita menikmati kebersamaan dengan diri sendiri. Gitu, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Sampai jumpa di kisah-kisah saya berikutnya.